Hey there, subscribe to my channel. Kembali lagi di alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda. Menceritakan adegan sebelumnya di mana Tuan Muda Abimana dan Kinanti istrinya tidur bersama. Dan karena ini adalah kali pertama Tuan Muda Abimana menyuruh Kinanti tidur di atas kasur yang sama, membuat Kinanti dan Tuan Muda canggung. Saat Kinanti tertidur, Tuan Muda selalu memperhatikan Kinanti dengan penuh makna. Pada saat Tuan Muda memperhatikan Kinanti, tiba-tiba saja Kinanti berbalik badan dan memeluk Tuan Muda, membuat Tuan Muda sangat terkejut dan mencoba melepas tangan Kinanti darinya. Di adegan lain, saat David santai pada malam hari ditemui oleh Tuan Muda Bimana, membuat David kaget. Lalu Tuan Muda Bimana pun menyuruh David untuk menyelidiki orang misterius yang suka meneror Kinanti karena Tuan Muda Bimana takut kalau terjadi apa-apa pada Kinanti. Mendengar perkataan Tuan Muda Bimana, David mengatakan bahwa Tuan Muda sudah mulai memiliki rasa pada Kinanti dan perhatian. Mendengar itu, Tuan Muda Bimana kesal dan menyuruh David beristirahat. Dan Tuan Muda menyesal berbicara begitu pada David karena David malah meledek Tuan Muda Bimana. Adegan selanjutnya, sesaat setelah Herman mengatakan tidak bisa datang menemui orang tua Keisha, membuat Keisha memberikan shock terapi pada Herman. Hingga pada malam harinya Keisha mengirim foto mereka berdua kepada Herman, yang membuat Herman semakin tidak mengerti apa maksud Keisha. Lalu keesokan paginya Keisha kembali mengirim sebuah amplop ke rumah Herman, dan pada saat itu juga Marissa datang dan tidak sengaja menginjak amplop tersebut lalu mengambilnya. Dan saat ingin membuka amplop tersebut, dengan buru-buru Herman datang mengambil dari tangan Marissa. Karena Marissa tidak sadar bahwa amplop tersebut isinya adalah bukti bahwa Herman, suaminya, telah menjalin hubungan dengan Keisha. Karena takut ketahuan, Herman merobek amplop tersebut lalu membuangnya. Di adegan ini Tuan Muda Bimana lagi-lagi mengirim pesan pada Sarah dan mengajak Sarah bertemu. Sarah langsung setuju dan Tuan Muda Bimana pun menjemput Sarah seperti biasa. Tuan Muda Bimana membukakan pintu mobil untuk Sarah, hingga di dalam mobil pun Sarah bahagia sekali. Padahal Tuan Muda Bimana hanya ingin memberikan pelajaran pada Sarah. Tuan Muda Bimana menyuapi Sarah seakan-akan Tuan Muda beneran mencintainya. Tuan Muda meninggalkan Sarah di sana dan pulang diantar sopir pun Sarah mau karena bahagia. Sarah merasa bisa memanfaatkan Tuan Muda Bimana. Bahkan Sarah mulai tidak mempedulikan Bastian, suaminya yang selalu bekerja keras demi kebutuhan hidup mereka. Dengan keadaan kesakitan, David pun memberitahukannya pada Tuan Muda Bimana bahwa sempat bertemu dengan orang misterius yang selalu meneror Kinanti, tetapi David gagal menangkapnya. Mendengar pengakuan David, Tuan Muda Bimana pun mengatakan bahwa David tidak becus dan tidak bisa diandalkan. Tetapi Kinanti mengatakan terima kasih pada David di hadapan Tuan Muda Bimana. Mendengar itu, Tuan Muda Bimana kembali marah pada Kinanti dan mengatakan, "Suami kamu itu sebenarnya aku apa David sih? Kenapa kamu berterima kasih pada David?" ucap Tuan Muda. Membuat Kinanti terdiam, lalu David izin masuk dan mengobati sendiri lukanya. Karena Kinanti merasa kasihan, diam-diam memberikan kain bersih untuk David. Di adegan selanjutnya, saat malam tiba, Tuan Muda kembali melihat Kinanti mempersiapkan kasur di lantai dan hendak tidur. Tetapi Tuan Muda kembali menyuruh Kinanti tidur di sofa bersama Tuan Muda. Mendengar itu Kinanti kembali kaget tetapi harus menuruti Tuan Muda dan tidur bersama. Sebenarnya apa yang direncanakan Tuan Muda Bimana pada Kinanti? Mengapa Tuan Muda baik padanya? Agar tidak penasaran, terus saksikan alur cerita berikutnya di Simbol TV. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar Simbol TV semangat melanjutkan alur cerita selanjutnya. Ingat, hanya di Simbol TV.